feet of Japan, the administrative buildings for the whole of Java have been taken over and run by the self-appointed regime. At a meeting of the municipal leaders, the Indonesians end the proceedings with their party salute. An unpleasant reminder of the salute we Indian brothers. Indonesia's fight for freedom is your fight. Join us right in neighbor. Chinese seamen attacked. Pada pagi 17 Agustus 1945, dua tokoh bangsa, Soekarno dan Muhammad Hatta, berdiri di Jalan Pengangsaan Timur, Jakarta. Dengan suara tegas, Soekarno membacakan teks proklamasi, menandai lahirnya sebuah bangsa merdeka. Namun kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari ujian yang besar. Bagaimana membangun sistem pemerintahan yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat. As determined by human hearing. Untuk Mampang Timur Raya, mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Di tengah puing-puing penjajahan, para pendiri bangsa harus menentukan arah. Apakah Indonesia akan menjadi negara otoriter atau negara demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi? Pilihan itu kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada 18 Agustus pada tahun yang sama. Disinilah perjalanan demokrasi Indonesia dimulai. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos, yang berarti kekuasaan rakyat. Namun, bagi Indonesia, demokrasi tidak sekadar mekanisme pemilihan umum. Demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan kebebasan politik, tetapi juga mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial yang menolak individualisme ekstrem. Soekarno dalam sidang BPU PKI menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal barat, tetapi demokrasi yang berkepribadian nasional, berlandaskan Pancasila, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi Indonesia di masa awal kemerdekaan bersifat konstitusional dan kolektif, mengutamakan mufakat daripada voting. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Soekarno memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Secara prinsip, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tetapi pada masa awal kemerdekaan, mekanisme penyaluran kedaulatan itu belum terbentuk karena belum ada pemilu, partai politik yang mapan, maupun lembaga perwakilan rakyat. Untuk mengisi kekosongan itu, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau juga KNIP pada 29 Agustus 1945 sebagai badan pembantu presiden yang bertugas mewakili rakyat. KNIP ini berperan penting dalam memberi masukan terhadap kebijakan pemerintahan sekaligus menjadi cikal bakal lembaga legislatif seperti DPR dan MPR di kemudian hari. Prinsip demokrasi konstitusional pun mulai dijalankan. Setiap kebijakan pemerintah harus mengacu pada dasar hukum, bukan pada kehendak individu. Namun kondisi negara yang baru merdeka dengan keterbatasan administrasi, komunikasi, dan keamanan membuat pelaksananya belum sepenuhnya ideal. Meski sistem presidensial menjadi dasar pemerintahan awal, realitas politik dan dinamika revolusi membuat Indonesia harus menyesuaikan bentuk pemerintahannya. Pada 16 Oktober 1945 diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang memindahkan kekuasaan legislatif dari presiden ke KNIP. Perubahan ini menjadi titik balik. Sistem pemerintahan bergeser menuju parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab pada KNIP bukan lagi kepada presiden. Tidak lama kemudian, Maklumat Pemerintah 3 November 1945 membuka kesempatan bagi rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Lahir berbagai partai seperti PNI, Masyumi, PKI, dan Partai Sosialis Indonesia. Keberadaan partai politik mencerminkan semangat kebebasan berpendapat dan pluralisme. Namun,
Transisi ini tidak mudah. Saat itu, Indonesia sedang berperang mempertahankan kemerdekaan dan tekanan juga datang dari dunia internasional, terutama dari pihak sekutu yang masih menganggap Belanda sebagai penguasa sah Hindia Belanda. Situasi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara perjuangan diplomatik dan idealisme demokrasi. Tantangan demokrasi awal kemerdekaan. Antara tahun 1945 hingga 1949, Indonesia menghadapi 3 tantangan besar dalam pelaksanaan demokrasi. Pertama, situasi revolusi fisik. Perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda membuat pemerintahan sering mengambil keputusan darurat. Dalam keadaan genting, prinsip demokrasi seperti pembagian kekuasaan atau partisipasi rakyat seringkali dikorbankan demi keselamatan negara. Misalnya, pengambilan keputusan strategis seperti pemindahan ibu kota ke Yogyakarta dan pembentukan pemerintahan darurat dilakukan tanpa proses panjang, tetapi atas dasar kebutuhan mendesak. Kedua, instabilitas kabinet. Sistem parlementer membuat kabinet sering jatuh karena kehilangan dukungan politik di KNIP. Antara 1945 hingga 1949 terjadi 4 kali pergantian kabinet. Kabinet Syahrir 1, 2, 3, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Setiap kabinet memiliki arah politik berbeda. Dari diplomasi hingga perjuangan bersenjata menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat itu masih mencari bentuk yang stabil. Ketiga, perbedaan ideologi. Golongan nasionalis, Islam, dan sosialis memiliki visi berbeda tentang arah negara. Golongan nasionalis menekankan persatuan, golongan Islam menginginkan peran agama lebih besar, sedangkan kelompok kiri menuntut pemerataan ekonomi. Ketegangan ini tidak jarang menimbulkan perpecahan, tetapi juga memperlihatkan bahwa sejak awal demokrasi Indonesia memberi ruang bagi keberagaman gagasan. Dari sisi idealisme, masa 1945 sampai 1949 menunjukkan tekad bangsa untuk membangun pemerintahan berdasarkan hukum dan rakyat. Namun pada realitanya, demokrasi sering berjalan di bawah tekanan perang, diplomasi, dan perebutan kekuasaan. Kedaulatan rakyat masih bersifat simbolik karena keputusan penting tetap berada di tangan elit politik. Meskipun demikian, periode ini bukan kegagalan, melainkan masa pembelajaran politik nasional. Bangsa Indonesia belajar bahwa demokrasi membutuhkan kedewasaan, stabilitas, dan kesadaran hukum. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial yang diwariskan dari masa ini menjadi fondasi bagi demokrasi berikutnya. Termasuk pada masa konstitusi RIS dan UUDS 1950. Terakhir adalah harapan bagi demokrasi masa depan. Pengalaman masalah kemerdekaan memberi pelajaran berharga. Demokrasi tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh melalui kesalahan, konflik, dan koreksi diri. Generasi sekarang harus melanjutkan perjuangan itu dengan menjaga kebebasan, menghormati hukum, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang ideal bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan untuk kemaslahatan bersama. Semangat tahun 1945 mengajarkan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat dan tugas kita adalah memastikan suara rakyat terus menjadi dasar setiap keputusan negara.